Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Abi Habs Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Kalau kita berangkat thalabul ilmi, berangkat ke masjid karena untuk niat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencatat sebagai amal ibadah. Tapi kalau kita niatnya untuk niat urusan dunia, maka Allah akan mencatat sesuai dengan niatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan mengikutinya. Tetapi kalau niatnya karena dunia, maka tidak niat akhirat tidak akan bisa mengikuti. Seperti contohnya, kalau kita nanam padi pasti rumput jadi, tapi kalau kita nanam rumput tidak akan tumbuh padi. Ya, itu seperti gambaran bagaimana kita kalau mengejar akhirat maka dunia akan mengikuti, tetapi kalau kita mengejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Dilanjut lagi yang kedua, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulih. Apabila kita niat hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrah kita kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, dan hijrah dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya bernilai sebagaimana yang akan diniatkan. Jadi tadi yang sudah dijelaskan, jadi kalau berhijrah karena ingin mengejar dunia, maka itu niatnya akan dicatat oleh Allah dan bernilai sebagai apa yang diniatkan. Dan apabila berhijrah karena wanita atau karena yang ingin dinikahinya, karena bernilai sebagaimana akan yang diniatinya, maka tidak banyak ada yang menikah menjadi mu'alaf karena istrinya orang Islam, tapi niatnya karena ingin menikahinya, karena istrinya, maka itu bernilai seperti apa yang diniatinya. Tetapi kalau benar-benar mu'alaf, masuk Islam untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala karena niat dalam hatinya dan mempelajari apa yang dipelajarinya tentang Islam, maka itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bernilai dengan pahala yang berlipat ganda. Tidak sedikit ya, kita hijrah, kita ingin merubah diri kita untuk lebih baik, tetapi niat kita ingin dipandang, ingin dipuji oleh orang, karena ingin ada sesuatu hal tentang dunia, maka itu di hadapan Allah tidak bernilai, nilainya sesuai yang diniatinya. Jadi itu maksud dari hadis innama amalu binniyat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dapat diambil dari tadi hadis innama amalu binniyat, satu hadis yang pada kesempatan pada pagi hari ini yang akan dijabarkan, yaitu karena satu, yang pertama, niat merupakan syarat yang layak diterima atau tidaknya amal perbuatan dan amal ibadah akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat. Jadi kalau
rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada manusia. Apabila kita niat baik, Allah sudah mencatat. Meskipun kita belum melakukan perbuatan baik itu, maka Allah sudah akan mencatat perbuatan baik itu. Tetapi kalau kita niat berbuat jahat, tetapi perbuatan itu belum dilakukan, maka Allah tidak akan mencatat perbuatan itu. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika kita berbuat baik, niat berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, Allah sudah mencatat perbuatan baik itu. Malahan Allah itu mengampuni dosa-dosa baru niat sudah diampuni. Tetapi kalau kita niat berbuat jahat, perbuatan jahat itu kita tidak lakukan, tidak jadi, sudah melangkah tapi tidak jadi, maka perbuatan itu Allah tidak akan mencatat perbuatan itu. Itulah kasih sayang Allah, rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, khususnya wabil khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam alaihissalam dikembalikan ke dunia, dibuang ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mengampuni Nabi Adam kecuali Nabi Adam bertobatnya di Mekah. Di Mekah Allah mengampuni Nabi Adam. Tetapi kalau umat Nabi Muhammad dimanapun ketika bertobat mengucap astagfirullahaladzim, seluruh umat Nabi Muhammad SAW dimanapun ketika bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam bertaubat belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Nabi Adam mencari Siti Hawa dan tiba di Mekah, maka Allah menerima tobat Nabi Adam ketika di Mekah. Ketika Nabi Adam tobat selain di Mekah, Allah belum menerima, tetapi umat Nabi Muhammad SAW sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, niat itu dilaksanakan pada awal ibadah atau di dalam hati. Makanya kalau kita niat itu di dalam hati. Tetapi kalau sholat itu usolli, kalau pakai usolli itu ibaratnya melapalkan, menguatkan hati agar sesuai apa yang diucapkan dengan hati itu sinkron. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka dianjurkan untuk membaca usolli, niat sholat, misalkan usolli fardo subhi rakaataini fardu lillahi ta'ala, tapi dengan diiringi dengan niat. Tetapi di luar madhab Imam Syafi'i, maka mereka datang, ada saudara-saudara kita dari misalnya Muhammadiyah dari mana, langsung datang ke masjid, langsung Allahu Akbar, gak pakai usul. Jadi dia udah niat dalam hatinya. Kalau kita karena was-was ya, banyak godaannya, namanya setan itu, makanya disunahkan sebelum menurut ulama kalau ingin menguatkan hati agar tidak was-was ketika sholat, kita dianjurkan membaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sebelum takbir. Kita dianjurkan oleh para ulama, bukan hadis Nabi, tapi untuk menguatkan hati agar dia tidak was-was. Kadang kita biar khusyuk dalam niat kita, dalam sholat kita. Kadang meskipun dalam sholat itu kadang pikiran kemana-mana, tetapi kita kalau mau khusyuk itu, kata ulama, yang penting kita seperti kita berjalan di
kalau di Sunda mah galangan sawah apa ya Indonesianya ya, di kotak itu di jalan yang kecil, ketika kita jatuh kaki kita jatuh ke bawah maka kita naik lagi terus gitu. Kalau kita lagi husu tidak ada pikiran kemana-mana, ingat lagi ya gitu, namanya husu. Itu jangan sampai kita lari dari tujuan awal. Kalau kita lari sedikit berdiri lagi, seperti itu husu. Yang penting rukun dan syarat terpenuhi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu ikhlas itu semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita membuang kotoran ya. Kalau kotoran kita buang, ketika kotoran itu sudah hilang maka kita tidak akan mengingat-ingatnya. Itulah ikhlas, karena semata-mata itu ikhlas itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seapapun yang kita lakukan dalam ibadah apapun, dalam pekerjaan apapun, dalam sholat, dalam ibadah apapun, tetap yang pertama itu niat yang awalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau niat selain Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak akan didapat pahala apa yang kita inginkan. Tetapi kalau niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala maka semuanya akan mengikuti megiunya. Dan seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Kalau niatnya hanya hanya menginginkan hanya 10, ya Allah akan memberikan 10. Tapi kalau niatnya hanya 100, Allah akan memberikan 100. Tapi kalau kita niatnya apa, ikhlas, tergantung Allah akan memberikan, maka bersyukur, tetap istiqomah apa yang diberikan Allah, maka Allah akan mampu memberikan lebih dari apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan dalam niat kita untuk selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita ya ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, terus mengerjakan perbuatan-perbuatan amal ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar yang ada di lingkungan keluarga, istri kita, keluarga kita. Makanya kita pengurus DKM gencar-gencarnya melakukan carikan celengan tentang kemanusiaan itu semata-mata bukan hanya untuk kepengaruhan DKM, pengurus DKM, tetapi mengajak masyarakat untuk selalu melakukan kebaikan, untuk mengajak masyarakat untuk memberikan, menyimpan, mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan kita mengajak amar ma'ruf, tentunya masyarakat kita akan semakin semangat lagi untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sekali lagi kita mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam usaha kita, diberkahkan dalam rezeki kita, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita kalau panjang umur, kalau tidak taat percuma, meskipun hidup 1000 tahun, apa gunanya kalau tidak sembahyang, kalau lagi kecil supaya ada sairnya. Tentunya kita kalau panjang umur, doa panjang umur, tapi kalau tidak dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ya percuma. Tentunya kita sekali lagi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita minta panjang umur tetapi dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau menjadi
Kun aliman, jadilah orang-orang yang berilmu. Kalau tidak mampu, wa tu'alliman, orang-orang yang mencari ilmu. Kalau tidak masih bisa mencari ilmu, ya mustami'an, orang-orang yang mendengarkan kajian-kajian begini. Kalau belum mampu juga, muhibban, menjadi pencinta-pencinta ilmu. Menjadi orang alim belum bisa, menjadi orang yang mencari ilmu belum juga bisa, menjadi pendengar juga belum bisa, minimal kita menjadi muhibban, orang-orang yang mencintai ilmu. Kalau masih tidak mencintai lagi, lah mending mati saja, tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Makanya yang keempat ini harus kita, salah satunya kita harus memilikinya, menjadi muhibban, pecinta ilmu, pecinta ulama, pecinta semuanya, khusnudzan pada ulama kita. Kita sama di sini sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita Pak sampaikan bermanfaat. Dia khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi sahabat, dan bagi umumnya, bagi masyarakat warga Senopati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa sampaikan.